Audio Jungle. Oke, sahabat Serabis, kembali lagi bersama saya Adam Nugraha, masih di Serabis TV. Kali ini saya kedatangan seorang tamu ya, special guest gitu ya. Beliau ini berasal dari sekolah menengah kejuruan. Saya ingin tahu nih keuntungan dari mengikuti sekolah menengah kejuruan. Apa sih keuntungannya? Oke, Basri. Mana? Oh, di sini. Kecil orangnya jadi nggak kelihatan. Sorry. Aduh, maaf ya. Dengan Mbak siapa namanya? Dengan Sri. Mbak Sri. Oke. Kalau orang Jawa tuh ngomongnya harus ayu. Oke, Mbak Sri mau tanya. Mbak Sri lulusan SMK mana? SMK Negeri 1 Kawali dari Ciamis. Dari Ciamis. Oh, orang Sunda. Sunda. Bukan orang Jawa. Dua-duanya. Gimana orang Sunda sama orang Jawa nggak boleh. Sok mau Sunda, mau Jawa. Blaster. Iya. Nggak boleh ada blaster. Yang benar mau Sunda, mau Jawa. Kalau nggak saya udahan nih acaranya. Enggak. Enggak ya? Ya sahabat ya, jangan rasis ya. Oke, Mbak Sri, saya mau tanya nih, kenapa sih pilih SMK? Dari SMK sama SMA itu beda ya soalnya. Iya, makanya saya tanya kenapa pilih SMK. Ya gini Pak, soal kalau SMK itu udah punya jurusan sendiri. Jadi kita itu belajarnya difokusin ke apa jurusan kita. Difokusin ya? Iya. Ya pakai F, pakai P, difokusin. Fokus. Oke. Oke. Difokusin. Jadi kita itu kalau misalnya masuk jurusan administrasi perkantoran, Ya. berarti kita khususnya belajar di administrasinya, akuntansi, untuk surat menyurat. Sedangkan kalau SMA kan belajarnya cuma IPA yang kayak Oke. gitu, paling jurusannya cuma IPA sama IPS. Pantes waktu itu saya dapat surat cinta dari anak SMK ya, itu pakai nomor lampiran. Mungkin karena lo banyak belajar surat menyurat ya. Iya. Mbak Sri lulus SMK-nya dulu jurusan apa? Administrasi perkantoran. Administrasi perkantoran ya, nggak Ciamis Bandung ya. Jadi keuntungannya memang kalau SMK itu lebih terarah ya, lebih terfokus minatnya gitu ya. Terus Mbak Sri kenapa pilih kejuruan administrasi perkantoran? Karena di dunia kerja itu kan kebanyakan yang butuhnya itu orang-orang perkantoran. Oke. Ya jadi gimana ya, kalau misalnya orang-orang yang masuk ke perkantoran itu rata-rata orangnya nilai itu wah orang itu Cenah, apa itu cenah? Oke. Oke. wah orang itu Keren lah ya. iya, gitu. terpandang Oh, gitu. Oke. Sip. Jadi memilih administrasi perkantoran gitu ya. SMK itu 3 tahun ya? 3 tahun. Nggak 4 tahun? Enggak. Tapi Jadi- 3 tahun itu ditambah dengan belajar kerja Belajar di PKL. kerja, magang bentuknya. Iya. Magang bentuknya ya. Iya. Di mana waktu itu magang, Mbak? Di Bandung juga di Balai Pemasyarakatan. Di Balai Pemasyarakatan Penjara itu. Bukan sih kantornya, Pak. Oh, kantornya. Oh, tapi penjara kan itu. Iya. Iya. Emang belajar apa di sana? Di sana itu paling input data tentang narapidana, bikin Wah, surat. lihat kecil-kecil mainan ini napi. Terus gimana tuh? Gimana apanya, Pak? Ada yang serem nggak? Ceritain dong. Enggak, soalnya kalau anak-anak yang magang itu nggak langsung disatuin sama napinya Ya nggak akan mungkin juga kali. Iya, jadi kita itu cuma ngurusin dokumen-dokumennya aja, nggak langsung gimana ya, nggak ngunjungi ke rumahnya napi gitu, nggak ikut Emang ada survei. kunjungan? Ada homeschooling gitu, kayak belajar gitu, terus ya si narapidana itu nanti udah beres keluar dari penjara itu harus kerja apa, harus gimana, jadi diarahin juga. Oke. Tapi Mbak Sri merasa beruntung nggak sih belajar di SMK? Beruntung banget. Beruntung banget. Kenapa Iya. merasa beruntung banget? Karena kita itu jadi punya pengalaman. Yang pertama pengalaman kerja yang dulu. pertama pengalaman kerja. Jadi sahabat Serabis ya, keuntungan sekolah di SMK, pertama sahabat mendapatkan pengalaman. Kedua, Yang kedua, ya kita terfokus pada tujuan kita, pada kedua terfokus jurusan. pada tujuan. Ya. Terus Yang ketiga, banyak teman. Udah. yang ketiga banyak teman. Jadi kalau pengen banyak teman, masuk SMK. Gitu ya. Iya. By the way nih, sebelum kita tutup ya, Mbak Sri dulu cita-cita jadi apa? Cita-citanya pengennya jadi pegawai, Bang. Nggak jadi kasir. Cita-cita jadi pegawai bank ya, jadi masuk ke administrasi perkantoran ya. Kalau saya dulu sahabat Serabis ya, cita-cita jadi pilot. Cuman sayang sekarang malah jadi ganteng. Gak nyambung juga ya. Oke sahabat Serabis,
Yang pasti ya, ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari perbincangan tadi saya dengan Mbak Astri, bahwa ada baiknya kita itu sekolah di tempat yang sudah terfokus, tujuannya sudah jelas ya. Apa tujuan kita sekolah? Jangan sampai kita sekolahnya mengejar ijazah, udah lulus, udah beres gitu ya. Enggak ya pasti ya. Jadi ada baiknya kita memilih sekolah itu dengan sangat cermat. Jangan karena sekolahnya favorit, sekolahnya keren. Nggak jaminan sekolah keren membuat Anda menjadi orang keren. Pengen keren, Anda harus punya fokus terhadap diri Anda. Belajar yang fokus, saya kayak guru ya. Yang pasti Anda harus memiliki satu tujuan utama. Jangan sampai banyak tahu dan nggak tahu apa-apa, gitu kan? Sayang juga. Sahabat Strabis, untuk mengetahui informasi terupdate dari Strabis TV, seperti biasa, saya ingatkan untuk subscribe di bawah. Ada ya, di bawah ada kotak. Si kotak itu warnanya merah, ada tulisan subscribe, klik subscribe dan dapatkan informasi terupdate dari Strabis TV. Bila mana akun Google Anda langsung disinkronisasi dengan smartphone Anda, maka setiap video yang kita upload akan langsung masuk ke smartphone Anda dan Anda bisa langsung menikmati video-video terupdate dari kita. Yang pasti bukan video ini saja ya yang bisa sahabat nikmati. Mungkin sahabat menilai video ini nggak penting dan saya pun menilai video ini nggak penting juga gitu ya. Tapi banyak sekali informasi yang sangat penting melebihi dari video ini. Gitu ya. Oke sahabat Strabis, saya Damsy Nugraha. Dadah.